dan kalian punya duit 400 juta, masih aja beli Innova. Beli Voxy lah. Halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Ya, ini adalah Toyota Voxy. Gua agak galau sih sebenarnya sih, baru dapat fret bagus, tiba-tiba dapat Voxy harga bagus juga dan kondisinya luar biasa sekali. Ini kilometer masih 32.000, udah umurnya 3 tahun. Nah, Voxy ini adalah mobil yang sangat fenomenal karena waktu pertama kali keluar itu harganya lebih murah dibandingkan dengan Fortuner, CBU Jepang, tampilannya keren, luar dalam, sunroofnya ada 2 di atas ya. Dan juga mobil ini adalah mobil Toyota dengan penambahan harga paling gila kayaknya ya. Karena pertama kali keluar itu 2018 ya. Kita di Autonet Max itu Januari 11 kalau nggak salah tanggalnya itu. Harganya 446 juta pertama kali launching. Dan sekarang videonya tuh yang nonton tuh sekitar hampir 4 juta views. Kemudian sepanjang tahun 2018, 2019, 2020 gua nggak tahu. Ini mobil indennya panjang banget. 6 bulan, 8 bulan. Bahkan pernah sampai setahun. Dan sekarang kalau kita mau beli mobil ini juga barangnya masih inden. Dan mobil ini sekarang dari 446 juta, sekarang harganya benar-benar sudah di set lebih mahal dibandingkan dengan Innova Venturer. Ya, mobil ini barunya sekarang harganya 510 juta. Dan harga bekasnya pun masih bertahan. Untuk kondisi yang kayak gini itu rata-rata kalau di bawah 400 juta itu biasanya harga riba. Kalau misalkan kita beli cash harganya masih di atas 400 juta. Tapi sekali lagi tergantung kondisi. Dan mobil ini hanya masuk dalam 1 unit aja. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa mobil ini bisa sebegitu lakunya, sebegitu panjang indennya, dan kenaikan harganya bisa segitu signifikannya? Apa sih yang spesial? Kita akan bahas di video ini. Sebenarnya mobil ini ya, secara dimensi, panjangnya tidak sepanjang Innova. Bahkan secara lebar, tidak selebar Expander. Serius, ini sama Expander masih lebaran Expander kalau kita lihat di data spesifikasinya. Tapi, karena dia punya bentuk yang boxy, kotak sempurna, makanya mobil ini dalamnya lega banget. Lega pakai banget. Dan yang kedua, mobil yang desainnya boxy itu biasanya jelek ya. Depan, samping, belakang tuh dilihat nggak enak. Tapi mobil ini beda. Lihat, tampilan depannya, dari samping, dari belakang. Ini mobil, tinggal ganti pelek aja nih, auto ganteng lah, dilihat di jalan. Ini cuma peleknya agak kekecilan dan desainnya menurut gua agak kurang. Udah, itu aja, kita ganti pelek, turunin sedikit ya, itu jadi ganteng banget. Dan udah banyak orang yang memodifikasi mobil ini, dikasih body kit segala macem. Pokoknya kelihatan dari eksterior tuh cakep gitu. Kurang lebih ini kayak Honda Freed, tapi lebih mahal. Karena Honda Freed juga sama, dia boxy, tapi desainnya tetap keren dan enak buat dimacem-macemin. Nah, inilah yang membuat mobil ini tuh yang tadinya MPV itu kan gampang banget harga jatuh. Contoh, Navwan, Serena, dulu belinya 300-400 barunya, sekarang dijual cuma 100 jutaan. Nah, mobil ini udah 3 tahun, udah 2 tahun, tetap harganya masih bertahan di 400-an atau 400 kurang dikit. Nah, dari eksterior kita nggak perlu ngomong panjang-panjang lah. Paling ke dalam nih. Nah, ini masuk ke dalam mobil ini, satu hal yang gue suka, nggak tau, gue suka banget mobil yang full black sih interiornya. Jadi, yang hitamnya itu nggak cuma bagian kursi atau bagian bawah atau dashboardnya aja, tapi dia ke atas plafon, samping-sampingnya ini semuanya dibikin warna hitam. Cuma dipadu sama warna coklat. Di bagian sininya warna coklat, di sininya warna coklat. Tapi kalau misalkan kalian pikir dia sudah pakai jok kulit dari bawaannya, sayangnya semua kulit di mobil ini adalah kulit sintetis. Kulit palsu. Kayak misalkan beberapa mobil ya, biasanya untuk bagian tengahnya sini itu dikasih kulit asli, yang pinggirnya itu baru kulit sintetis. Ini enggak, ini semuanya full sintetis. Dari sininya, 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 itu semua sintetis. Cuman Toyota pinter. Kalau kulit sintetis itu kan beda sama microfiber yang lebih adem gitu. Cuma kan microfiber harganya lebih mahal. Kayak misalkan Mercedes-Benz. Dia kan pakai microfiber tuh untuk yang varian tingginya, tapi microfibernya juga microfiber yang kelas premium ya. Karena kan udah mobil Eropa mereka udah bilangnya vegan, nggak mau pakai bahan dari kulit binatang. Bilangnya apa? Vegan leather atau apalah itu. Nah, sama Toyota ini dibikin tengahnya itu perforated.
jadi tengahnya bolong-bolong. Dan bolong-bolongnya ini persis kayak mobil-mobil gue yang kayak contohnya Expander atau semacamnya ya. Jadi perforatednya di bolong-bolongnya itu, bagian dalamnya itu dikasih berwarna coklat. Nah, tujuannya bikin bolong-bolong seperti ini juga biar apa? Kalau kita duduk di sini itu nggak panas. Jadi walaupun dia bukan kulit asli ya, dia nggak bikin kita panas. Nah, kursi tengahnya ini kelemahannya dia tidak pakai ottoman seat. Sisanya sih keempukannya, ya kursi nyaman-nyaman aja lah. Terus di sini ada tuas, itu bisa buat maju mundur. Kalau kita angkat sekali lagi, nah sekali lagi nih ya, itu bisa geser kanan kiri. Tujuannya apa? Yang pertama biar ini bisa jadi rapat, kanan kiri nempel. Atau kalau misalkan kita mau mundurin ke paling belakang, ini ada stoppernya sih. Oh enggak, stopper dari copot ya. Kita bisa taruh ke paling belakang banget kayak gini, asik ya. Jadi tuh lega banget. Dan karena dia belum ada ottoman seatnya, sayang sekali, kita bisa akalin sebenarnya. Caranya gimana? Ini kita lepas headrestnya, oke. Terus dari sini kita turunin, ya kan? Terus kita mundurin, udah paling mundur. Oke, berarti kita majuin sedikit ya. Jadi dari sini kita majuin ya. Jadi ottoman seat, udah nih tidurlah sampai Malang. Enak. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya, mobil ini bisa dibikin enak sekali. Cuma kalau dibikin kayak gini ya di depan kita nggak bisa ada orang gitu. Kalau kalian pakai bodyguard atau pegawai gitu ya, taruh depan, dia harus taruh samping sini. Kalau nggak dia kena kaki kita. Oke, yuk kita balikin lagi. Nah, ini udah kita balikin ya. Terus, sekarang kan lagi zamannya makan di mobil ya. Karena kan restoran nggak bisa dine-in ya, take away doang. Nah, pas kita mau makan di mobil, kita dapat meja kecil di sini. Jadi buat makan itu pas. Dan bisa dibikin maju banget gitu. Maksimum 5 kg dan di sini ada 2 buah cup holder. Kalau cup holder menurut kalian masih kurang ya. Padahal kan di sini ada 1 ya kan. 1, 2, 3. Tenang, di sini ada lagi. 4, 5. Banyak banget cup holdernya. Dan ini bisa jadi meja juga sih. Cuma sayangnya yang sebelah kanan itu nggak ada mejanya. Jadi mejanya cuma ada di sebelah kiri aja. Kenapa nggak dibikin 2 kanan kiri ya? Kenapa cuma sebelah kiri doang gitu? Padahal enak buat makan bareng gitu ya. Terus dibandingkan dengan pendahulunya Toyota Navwan atau Noah. Jadi kan dia tuh ada 3 model sebenarnya. Ada Foxy, Noah, Esquire. Cuma dibandingkan ketiga mobil itu, ini adalah bentuknya paling keren kalau menurut gua. Nah, kalau si Navwan itu dia bisa muter. Kalau ini enggak, dia bisa cuma geser doang. Jadi bisa hadap-hadapan. Sayangnya di sini nggak bisa. Terus kursi belakangnya, karena dia itu menjaga banget. Kita buka ya. Ya. Dia ini kan ngejaga banget, biar dia bisa buka sampai ke paling belakang, ya kan? Ini nggak ngalangin. Kursi belakangnya sih sayangnya dia tipis, cuma setebel ini. Jadi kalau duduk di belakang ini rasanya kurang begitu nyaman karena kursinya ya lurus tegak gitu, tipis. Tapi itu plus minus sih, soalnya kalau misalkan dibikin tebel, nanti ketika kursi dilipat dia nggak bisa mundur ke paling belakang. Kayak misalkan apa? Kijang Innova. Kijang Innova, kalau misalkan kursi belakangnya dilipat, udah kita nggak bisa recline ke paling belakang, mentok sama kursinya. Kalau ini nggak, masih bisa, tapi jadinya ya seperti itu. Oke, lanjut. Mobil ini juga punya tempat penyimpanan yang sangat lega, cuma dia nggak sepinter Serena. Nih, di sini juga lega banget nih, gede. Wah, tapi di sini ada ban serepnya. Kalau Serena, ban serepnya tuh ditaruh di bagian tengah situ tuh, dari sebelah kiri. Kita buka itu nyamping. Gue pernah naik Serena malam-malam di tol Cirebon atau apa ya, pecah bannya, terus ganti ban serep, bannya kecil, taruhnya di situ. Nah ini bannya ditaruh di sini. Plusnya adalah buat keluar masuknya lebih gampang, tapi dia makan space. Jadi kita bisa naruh barang itu cuma di sini, sama mungkin ini ya kalau mau tambah subwoofer tuh bisa di sini nih. Yang sekarang kan zamannya subwoofer ditaruh ban serep ya, kayaknya bisa deh. Oke, apalagi ya ini ada seat belt di sini, kok lemes. Terus di sini ada lampu, tapi sayangnya lampu-lampu di mobil ini belum ada yang LED, masih pakai yang kuning model seperti biasa. Ini kalau misalkan kita bawa barang pun juga bagasinya gede. Di sini ada headrest buat tengah, sama apa lagi ya? Udah dongkrak taruh sini. Oke, kita tutup sekarang. Nah,
Bentuk belakangnya nggak selera semua orang sih, cuma menurut gue sih ini udah oke lah. Kelihatannya misterius gitu. Misterius. Sama ini nih, dia pakai wiper belakang, adanya ditaruh di atas kayak Alphard. Tapi kalau Alphard kan tersembunyi, karena diumpetin sama spoilernya. Kalau ini enggak, dia masih tetap kelihatan, cuma di bagian bawahnya sih di clean. Dan dia nggak seperti Serena. Kalau Serena itu kan bisa dibuka kaca belakangnya, ya kan? Cocok tuh buat yang suka bikin video mobil lagi di tol ngejar dari belakang gitu ya, nggak ketutupan. Ini enggak, jadi ini tetap masih ketutup, masih fix. Oke, interior. Nah, hal yang gue suka pertama dari mobil ini adalah power window-nya. Dia sudah all auto. Dan untuk kaca tengahnya ini, dia ada kray-nya. Jadi kalau misalkan silau atau kita nggak pengen diintip dari luar, kita tinggal naikin kray-nya aja. Nah, terus di sini, ini banyak tombol-tombol yang kosong, 1, 2, 3, sisanya penuh. Ini di bagian bawah sini ada tombol buat pintu. Ini sama persis sama punyanya Sienta. Terus di sini ada buat alarm, security di sini. Sama ini nih, sensor parkir yang menurut gua nggak begitu perlu ya. Dan ini kalau nyala, lampunya jelek banget. Kayak tempelan gitu, tapi emang kayaknya tempelan sih buatan sini. Terus spion retract-nya sudah auto, power window sudah auto. Di sini ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan, ada tempat buat kartu ya. Pokoknya kalau soal kepraktisan dan tempat penyimpanan, mobil itu gampang banget. Mengingatkan gua sama Yaris itu tuh, Yaris Bakpao. Mengingatkan gua sama Yaris Bakpao. Coba sekarang kamera ke sebelah kiri. Nah, masuk ke dalam interior mobil ini seperti yang gue bilang sangat praktis, banyak tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan lagi, ini yang kebuka, ini yang ketutup di atas satu, sama di sini ada tempat penyimpanan lagi, dan ini juga cukup lega. Terus di bagian sini ada tempat buat laci lagi. Di sini ada bisa ditarik cup holder satu, tapi nggak cuma itu doang. Tarik lagi, jadi 2 buah cup holder, dan ini bisa kita dorong ke dalam. Jadi cuma satu aja cup holdernya. Jadi sangat praktis mobil ini. AC belakang ini kencengan, kita kecilin aja. Nah, bisa kita atur dari sini juga. Dia sudah dual zone, auto, sama displaynya itu ada di bagian depan sini. Dan displaynya ini kecil sekali ya, paling cuma 3,5 inci. Ya, untuk mobil semahal ini harusnya displaynya lebih gede lagi sih. Beberapa mobil Toyota itu dia punya MID, itu taruhnya di bagian speedometer. Kalau mobil ini beda, MID-nya di tengah sini, speedometernya tidak ada MID. Jadi di sini cuma ada tombol odo, trip A, trip B, udah. Sama buat intensitas cahayanya kita atur dari sini. Terus di sebelah kirinya ada layar lagi PRND. Ya, oke. Cuma gitu doang. Speedometer sederhana sih, nggak kerasa mewah. Kalau Next Serena kan kesannya digital gitu ya. Sama ini mobil bensinnya agak banyak karena habis disewa sama Moldi, sobat HP. Sama di sun visor-nya, dia tuh lengkap, ada kaca dan ada lampu. Di sini ada buat kacamata. Di sini juga sama, ada kaca dan ada lampu. Lengkap lah, sunroof aja 2 masa nggak lengkap sih. Tapi yang gue sebel dari mobil ini adalah dia punya tweeter itu adanya di atas sini. Jadi kalau kita mau dapetin suara yang enak, itu nggak bisa buat pengemudinya. Yang enak tuh cuma di belakang doang. Depannya tuh nggak enak karena nggak ada tweeter. Dan kalau kita bassnya kita naikin lebih dari 0, dari depan tuh kayak dengung doang, deng 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 deng, kayak kita ditaruh di depan subwoofer. Jadi kalau misalkan kalian beli mobil ini, tambahlah tweeter di bagian depan sini lah. Ya, pokoknya audionya dibikin enak lah buat depan. Soalnya kenapa? Mobil ini buat dibawa pakai sendiri itu enak juga. Nggak terlalu gede. Terus juga nyetirnya gampang. Posisi mengemudinya juga enak. Mobil ini tuh pas gitu loh. Dibanding bawa Innova, gue lebih seneng bawa ini ya. Innova kan kayak depannya panjang gitu. Terus nyetirnya kayak tenggelam gitu. Ini masih commanding. Dan ini kursi yang paling rendah. Kita masih bisa tinggiin lagi kalau kita pengen lebih lega lagi penglihatannya. Dan satu hal lagi, ketika kalian mengemudi mobil ini, blind spotnya kecil sekali. Kacanya gede-gede, ya, kaca depannya gede, kaca sampingnya gede, kaca belakang pun juga gede. Nah, cuma karena kacanya gede-gede, terutama bagian depan ya, udah gede, landai lagi. Dia itu kalau misalkan kita pakai kaca film bawaannya, itu masih agak panas sih. Jadi kalau mau yang lebih adem bisa ke Autonet Care aja. Oke, lanjut. Sama yang gua nggak suka lagi sama mobil ini adalah audionya. Karena ya head unitnya ini standar kayak Innova lah. Yang generasi ini tuh agak kurang responsif, lambat. Terus layarnya juga kurang bagus. Dan dia ini frame-nya ini rasanya kayak kurang sip gitu. Nggak pas lah. Tapi dia bisa ini nih, ngeluarin CD. Ada disknya di sini. Oke. Tuh. Terus
Gue ngerti sih maksud Toyota sih. Biasanya kan kalau Toyota yang MID-nya ada di speedometer, untuk ngatur MID-nya, tombolnya itu ada di sebelah kanan. Nah, karena di MID-nya ada di tengah, kalau kita taruh tombol MID di sebelah kanan, itu kan kesannya aneh ya. Ya, sama Toyota dipindah ke sebelah kiri. Tapi karena dipindah ke sebelah kiri, tombolnya jadi berkurang. Jadi untuk kita mau next song, kanan kirinya tuh nggak ada, cuma volume naik turun aja buat ngatur audionya. Sisanya buat ngatur si MID-nya ini. Aneh sih. Terus di sini ada tombol echo, mematikan stability control. Di sebelah kanan sini ada cruise control yang model lama, yang model kayak kutil gitu. Ya, ini mobil dari 2018 sampai sekarang belum ada ininya ya, belum ada faceliftnya ya. Tapi tetap aja masih laku. Sekarang idenya berapa lama ya kalau pesan Foxy ya? Kalau ada yang tahu coba komen di bawah. Terus rem tangan. Rem tangannya masih di kaki, kayak gini. Nggak ada electronic parking brake, tapi nggak apa-apa lah. Terus di sini juga ada armrest. Di sini kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada tempat buat naruh barang atau apa. Tapi apa ya? Buat keluarga itu enak banget sih. Kalau punya anak kayak gitu ya, dia bisa maju ke depan mundur ini tanpa terganggu sama sekali. Terus juga suspensinya empuk. Paling yang kurang dari mobil ini adalah ini, peredaman kabinnya agak kurang. Gue ada coba tanya ke Om Yanto, ini gimana sih cara bikin mobil ini tambah kedap gitu kan. Gue pikir karena karet-karetnya kurang bagus aja. Ternyata enggak, memang plat bodinya ini tipis sekali. Walaupun dia CBU Jepang, tapi ternyata untuk peredaman kabin nggak sebagus itu gitu. Terus yang kedua, mobil ini juga mesinnya 2000 cc pakai Valvematic teknologinya. Nah, Valvematic itu adalah teknologinya Toyota yang jarang kita temukan pada mobil Toyota. Apalagi mobil Toyota yang pakai Valvematic, paling VVT-i doang gitu kan, atau dual VVT-i. Di Valvetronic ini juga sama, tapi di mobil ini Valvematic-nya itu buat meningkatkan ini efisiensi. Jadi bukan untuk performance, beda sama VTEC ya. Nah, makanya dia tuh sistemnya kayak BMW. BMW itu sampai sekarang mesin yang silindernya banyak, dia tuh nggak pakai silinder deactivation yang matiin silinder gitu kalau lagi idle atau lagi kecepatan rendah. Dia akan membuat si klep itu, dia tuh naiknya dikit-dikit, nggak banyak. Jadi dia mainin di situnya biar mesin itu lebih irit pas lagi jalan pelan. Mobilnya juga sama, dan hasilnya mobil ini lebih irit dibandingkan dengan Honda Fit sekalipun, dibandingkan dengan NAV1. Ya meskipun nggak irit-irit banget, tetap masih ya wajar lah ya. Kurang lebih sama kayak kita naik Expander mungkin. Ya 110, 114, 115 masih gampang nih mobil ini. Oke, sekarang kita coba jalan yuk. Ya, mobil ini karena dia diperuntukkan buat family, buat keluarga, tentu saja ya nama suspensinya dibikin soft tuningnya tuh, dibikin lembut. Ya, tapi lembutnya itu menurut gua pas sih, nggak bikin kayak Innova tuh kalau kita injek rem kan kayak brake dive-nya tuh kayak buk gitu ya. Kayak depannya tuh turun banget. Pas digas juga belakangnya tuh turun banget gitu. Ini tuh masih terjaga dan body rollnya pun masih menurut gua oke. Ya masih berasa banget, cuma oke lah untuk mobil di kelas ini gitu. Nah, sama dia punya setir, ini enteng banget. Jadi buat mak-mak gitu ya, buat perempuan gitu bawa mobilnya tuh gampang gitu karena setirnya enteng. Tapi pas kita bawa kecepatan tinggi dia lumayan stabil lah. Ya nggak bagus-bagus amat, namanya juga mobil keluarga, bukan buat mobil performance. Pedal feel-nya enak. Kalau kita aktifin eco mode-nya, ini larinya jambakannya jadi berasa langsung kurang. Kalau kita matiin eco mode-nya, jambakannya agak lumayan. Performanya biasa aja. Tapi cukup lah dibandingkan dengan Innova bensin ya. Gue lebih suka ini gitu. Dia juga pakai transmisi CVT. Ini kalau kita geser ke sini jadi mode manual yang sebenarnya nggak perlu amat. Ngapain gitu ya. Dan kalau misalkan kalian beli Foxy gitu ya, nggak ada salahnya kalian upgrade setirnya ke setir yang punya tombol lebih banyak. Dan juga bisa diaktifin pedal shifternya. Nah, beberapa orang mungkin Foxy-nya diganti setir Innova atau setirnya Fortuner gitu ya. Cuma menurut gue ketika diganti setir itu rasanya jadi kurang JDM. Gue lebih suka diganti sama setirnya Corolla mungkin. Dan ini bisa aktif semua kalau kalian beli di Autonet Part udah sama spiralnya. Jadi buat cruise control bisa jalan, buat MID-nya bisa jalan, sama buat ininya juga bisa jalan. Termasuk juga pedal shifternya kalau kalian beli yang pakai pedal shifter. Di Autonet Part nggak mahal kok, pokoknya harganya boleh diadu lah. Terus, nah ini nih, sun visornya ini agak kayak kurang turun gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai pas lagi sore-sore gini, naikin dikit lah.
biar pas gitu. Visibilitasnya sih bagus banget tuh, kita ngeliat kiri kanan tuh luar biasa gampang. Nah ini dia nih, apa namanya, radius putarnya biasa aja, bahkan cenderung jelek ya. Dia pakai transmisi VT yang sangat halus, dan ketika kita gaspol, transmisinya itu ngemimik transmisi yang punya gear. Jadi pas kita gas, teng, dia agak turun sedikit, pas ganti gigi, teng, teng gitu. Padahal dia sebenarnya gak ganti gigi, karena virtual kan dia, tapi dibikin komputernya dibikin seperti itu gitu. Ya sebenarnya nggak perlu amat sih, karena mobil keluarga ya kan. Biasanya kalau bawa mobil itu santai. Yang kedua, bawa mobil begini pasti ya pakai supir lah. Tapi mobil ini kita bawa sendiri tuh masih keren sih. Beberapa orang yang gue kenal pakai Voxy itu, dia nggak semuanya pakai supir, masih bisa dipakai harian buat keluarga. Dan mungkin gue sebenarnya kayak ketika bawa Alphard sama keluarga, kan gede banget ya, mau parkir, mau masuk gang itu tuh rada males gitu. Nah mobil ini sih nggak, rasanya kayak bawa Innova tapi sedikit lebih kecil aja, dengan interior lebih lega karena dia modelnya boxy. Kurang lebih sih kalau kalian pengen bawa sendiri mobilnya buat keluarga enak, ya ini pilihannya. Nggak kayak mobil yang dibawa supir banget lah. Cuma memang kalau kalian pengen cari yang jambakannya gede, berasa gitu, punchy mesinnya, Innova diesel yang pakai mesin 2GD sih tetap nggak ada lawan untuk mobil di harga 500 juta ke bawah ya. Ya memang MPV kenceng, pilihannya nggak banyak, tapi kalau MPV yang enak dibawa kendaraan sendiri, ini salah satunya. Yang gue bilang ya, peredaman kabinnya biasa aja ini mobil. Nggak kerasa naik kelas kalau kita ngomongin peredaman kabinnya dibandingkan dengan Innova. Tapi kalau fitur-fitur, berkendaranya, semuanya naik kelas dibanding Innova. Kalau kalian tempatnya nggak butuh mobil-mobil RWD, terus juga nggak ngelewatin jalan-jalan yang rusak yang butuh mobil leather frame gitu ya, dan kalian punya duit 400 juta, masih aja beli Innova. Beli Voxy lah. Ketahuan, lebih nyaman, lebih ganteng, memang tidak sekencang Innova diesel. Ya, tapi ini adalah pilihan yang apa ya? Happy lah pakai ini. Dan dilihatin tuh juga dari luar cakep, dari dalam juga cakep. Ya pokoknya ya gue nggak heran sih kalau mobil ini tiba-tiba jadi indennya panjang, videonya bisa hampir 4 juta views, karena memang mobil ini untuk harga segitu sesuatu yang wah gitu. Bahkan dibandingkan dengan kompetitornya yang udah pakai diskon gede, tetap aja tuh nggak bisa ngalahin si Voxy ini. Tapi yang namanya mobil ya, orang kan beli barang mahal gitu ya, desain tuh harus bagus karena itu adalah kebanggaan. Mobil enak kalau desainnya nggak selera semua orang, kayak contohnya Sienta gitu ya, tetap aja nggak gimana ya, nggak bergairah gitu buat belinya gitu. Sama mungkin kita lihat ada Evalia apa segala macam gitu kan. Sama, desain tuh memegang peranan penting, dan mobil ini untuk sebuah mobil yang desainnya boxy, desainnya keren. Itu aja mungkin video kita kali ini. Buat teman-teman yang punya Voxy, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan memeliharanya. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.